Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyatmo, NIM 0490264401 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga, basis data, ya, tugas yang terakhir ya. Baik, mari kita lihat untuk soalnya. Tugas 3 ini yaitu tugas untuk praktikum. Lakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi. Yang kedua, praktikum basis data terdistribusi. Untuk petunjuk pelaksanaan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian. Laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah atau upload link hasil rekaman video, bukti pelaksanaan praktikum yang menampilkan. Yang pertama ada perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dilakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Selanjutnya hasil praktek yang telah dilakukan, dan terakhir kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk perkenalan sendiri sudah saya lakukan di awal tadi. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah praktek. Untuk memulai praktek, kita lihat dulu untuk panduan. Untuk panduannya dari e-learning, panduan mengerjakan. Tadi ada 2 tugas, yaitu yang pertama ada transaksi yaitu berfungsi untuk menjaga konsistensi data supaya terjamin konsisten data tersebut. Terdapat properti dalam transaksi, yaitu ACID, atomicity, konsistensi, isolation, durability. Di dalam praktik transaksi ini nanti ada beberapa perintah dalam transaksi, yaitu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Untuk perintah-perintahnya tersebut akan dikerjakan menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi Exam, dan selanjutnya yaitu basis data terdistribusi. Untuk tugas kedua yang nomor 2 tadi, pada kegiatan praktikum basis data terdistribusi, yaitu untuk memasang aplikasi Exam pada komputer. Kemudian praktikum basis data terdistribusi dalam hal replikasi basis data dalam komputer 1 atau Windows. Baiklah, kita buka terlebih dahulu untuk Exam, aplikasi Examnya. Ini tadi sudah terbuka Examnya. Kita mulai dari awal, kita start dulu, kemudian kita langsung buka lewat sini. Ini tugas yang kedua kemarin.
Sini ada atributnya: administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Di sini tadi kita akan mengerjakan yang pertama tadi ada commit ya. Ini ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Commit sini sudah saya ringkas untuk perintahnya. Kita tulis di sini transaksi 1. Untuk parameternya kita rubah ini tadi sesuai yang berdasarkan panduan commit sendiri. Ada penjelasan tersendiri tentang commit, yaitu commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ya, ini untuk datanya sendiri sudah aku ringkas di sini, jadi tinggal masukkan ke PHP admin ini ya. Untuk transaksi pasien Yudi, kita masukkan pasien yaitu dengan ID pasien 20, namanya Yudi, asal dari Kendal, laki-laki. Kita tambahkan Yudi dengan urutan yang ke-20. Sini Yudi dari Kendal, kita call nomor 20 Yudi dari Kendal, jenis kelamin laki-laki, nomor ID-nya nomor 20. Kita lihat di daftar pasien sini nomor 20 atas nama Yudi. Sini belum di ini ya, belum keluar di sini. Di daftarnya yang pasien sini. Ini untuk transaksi 1, kemudian kita coba pakai yang tulis bit lagi yang transaksi yang kedua.
parameternya kita bikin manual. Ini ya commit yang ini, yang bawah ini ya, untuk menampilkan ke yang daftar admin pasien tadi. Kita pakai transaksi yang kedua. Ini kita masukkan pasien atas nama Tony Klaten dari pasien. Coba kita yang pertama tadi Yudi. Yang transaksi pertama tadi kita belum menggunakan commit ya. Yang kedua tadi ini kita sudah menggunakan commit. Di sini ya, ada tambahan commit. Kita call. Nah ini yang nomor 20 Tony masuk di sini ya. ID pasien namanya Tony, laki-laki Klaten. Kita lihat di daftar pasien sini nomor urut 20 Tony ya. Yang pertama tadi nggak masuk karena belum ditambahkan commit. Selanjutnya kita untuk transaksi yang ketiga, Perontes create new, transaksi 3. Untuk parameternya kita buat manual. Kita pakai perintah rollback ya. Kita baca dulu untuk penjelasan dari rollback dari panduan melalui learning duty. Untuk rollback sendiri yaitu pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita menulis perintah lalu kita batalkan ya, ketika kita gugurkan ya, untuk perintah rollback ini. Kita kembali ke localhost-nya. Sini ada update pasiennya, namanya Randy. Umur jika ingin mengganti Randy yang ID pasiennya tadi 20, tapi kemudian kita ada perintah rollback. Jadi untuk membatalkan perintah yang Randy nomor ID 20 ini, kita gunakan rollback ini. Coba kita langsung kan, nah
kita call nomor 20. Nah, di sini nggak tertuliskan namanya Randy ya, nomor 20 tadi ya, Randy. Kita lihat Randy, nomor 20 Randy. Di sini nggak ada ya. Kita coba lihat di daftar pasiennya. Di daftar pasiennya sendiri nomor ID 20 juga masih Tony di sini. Kemudian kita lakukan transaksi lagi yang keempat ya. Kita tulis yang keempat. Untuk parameternya sendiri kita bikin manual. Di sini di transaksi yang keempat ini kita masukkan pasien yang ke-21 dengan nama Tono dari Semarang, jenis kelaminnya sini laki-laki. Tapi di sini kita gugurkan menggunakan perintah rollback. Selanjutnya kita set pasien Dio di ID pasien nomor 20. Kita langsung nah, untuk Tony tadi berganti jadi Dio ya. Jika kita akan mengganti misal yang Tony tadi cancel, jadi kita ganti urutan yang nomor 20 dengan nama pasien Dio. Maka untuk perintahnya tadi seperti ini ya. Nah, update pasien, nama pasiennya Dio, set nama pasien Dio, terus di urutan yang ke-20 kita lihat yang di daftar pasien atau di pasien ini nomor 20. Nah, sudah berganti Dio. Baiklah, selanjutnya kita melakukan transaksi yang ke-5. Untuk parameternya masih sama, kita gunakan isi manual. Di sini perintahnya checkpoint ya. Kita lihat dulu untuk checkpoint tadi. Ini rollback. Di sini ada penjelasan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan ya.
Nah, jikalau rollback untuk membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi terjadi, namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Kita kembali ke localhost-nya tadi. Di sini kita masukkan pasien dengan ID 22 atas nama Sinta dari Cipinang, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kita masukkan juga atas nomor ID yang kedua 3 atas nama Rizky dari Kendal, jenis kelamin laki-laki. Di sini tapi ada perintah rollback ya, berarti perintah ini dibatalkan. Selanjutnya untuk kita masukkan ID pasien, alamat pasien, jenis ID-nya 24, namanya Anjasmara dari Bandung, jenis kelaminnya laki-laki. Kita langsung kirim ya, kita call. Di sini yang masuk Anjasmara ya. Coba kita lihat. Nomor urut 22 Sinta masuk, yang 23 di sini karena ada perintah rollback jadi dibatalkan atau digugurkan tadi. Kemudian yang 24 ini ada atas nama Desmara dari Bandung, jenis kelamin laki-laki. Udah masuk ya di sini ya. Kemudian kita lihat dari pasien. Sini nomor urut 22, 23-nya nggak ada, langsung 24. Karena yang 23 tadi ada perintah rollback. Untuk tugas selanjutnya yaitu yang ke ini ya, ada trigger ya, update untuk stok new jumlah ID obat dan new ID obat. Yaitu trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Sini ya, kita di sini trigger, kita baca semuanya ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert
perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Untuk before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Untuk tabelnya seperti di bawah ini, tabel nomor 1 perintah trigger. Untuk memahami tentang trigger berikut, kita akan mencoba dalam MySQL melalui halaman phpMyAdmin. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Perhatikan tabel-tabel yang ada pada kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Tugas yang kedua basis data ya. Di sini dari ERD kasus tersebut kita akan menambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Kita ke localhost, kita trigger di sini ya. Di sini. Nah, ini yang sudah dibuat sebelumnya. Kita tambahkan tabel ya, sesuai perintah panduan, yaitu ada tabel obat, tabel transaksi obat.
Kita tulis tabelnya di sini. Obat ya. Tabel obat. Di tabel obat sendiri tadi ada ID obat, kode obat, ini primer ya. Yang kedua tadi ada kode obat, nama obat. Nama obat dan harga. Di sini IN3 INT3. Yang kode obat 5. Terus 30, nomor 30. Selanjutnya ada harga dan stok.
Sini ada tabel obat ya. Ini sudah tertambahkan pada sini ya. Kemudian selanjutnya kita tulis lagi tabel transaksi obat. Kita tulis tabel transaksi obat. Sini ada ide transaksi yang primer. Ide transaksi int 5 primer. Selanjutnya ada ID pasien int 3. Selanjutnya ID obat. ID obat 3. Selanjutnya ada ID obat jumlah. Jumlah selanjutnya ada total harga.
Ini sudah ada transaksi obat. Selanjutnya kita ini untuk ini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, atribut-atributnya, pasien dokter, tabel obat, dan tabel transaksi obat. Tabel obat. Kita indeks dulu. Tabel obat, transaksi tabel. Kita indeks.
harusnya nongol 4 sini ya, nongol ada tambahan lagi yang baru kita buat tadi. Terus sementara sampai di sini dulu untuk tugas 3. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.